Sobat SCP, kita berjumpa lagi gitu ya. Kali ini topik yang akan saya bawakan berhubungan dengan keberanian untuk menyampaikan pendapat. Ya, berpendapat merupakan sarana untuk menyampaikan ide, pemikiran, tanggapan, dan sebagainya. Masalahnya adalah menyampaikan pendapat sepertinya bukan untuk semua orang. Sepertinya dalam rapat juga hanya orang-orang tertentu saja yang berani berbicara, sedangkan yang hanya diam, mendengar, pasif begitu. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Karena pada waktu tidak semua orang memang seharusnya menyampaikan pendapat, maka itu berarti rapatnya tidak jadi fair dong, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menggali kemampuan kita untuk menyampaikan pendapat, dan itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Sebelumnya kalau Anda belum subscribe di seputar dunia pendidikan di kanal ini yang mengangkat topik-topik seputar dunia pendidikan, maka Anda bisa subscribe, Anda bisa daftar, bisa mendapatkan update terakhir gitu ya, apa yang akan dibagikan. Dan saya harap ini juga menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Saya akan cari tempat untuk duduk ngobrol enak gitu ya, sambil itu nanti ada sedikit yang akan lewat ya. Mengapa ada orang yang takut berpendapat gitu ya? Ya, yang pasti ada trauma-trauma tertentu yang pernah dialaminya. Misalnya dia pernah berpendapat, kemudian dicemooh orang lain. Dia pernah berpendapat, kemudian dikatakan bahwa wah pendapatnya nggak oke lah, kok hanya gitu ya pemikirannya ya, kok nggak memikirkan yang lain dan sebagainya. Dan komentar-komentar yang bernada negatif ini memberikan trauma tersendiri, sehingga orang-orang seperti ini merasa takut untuk berpendapat gitu ya, karena takut dicemooh orang lain, takut dicela orang lain dan sebagainya. Yang kedua, ada orang yang juga tidak berpendapat gitu ya, tidak mau berpendapat karena dia merasa malu bahwa saya ini siapa gitu ya, pengetahuan saya juga tidak luas, wawasan saya juga terbatas gitu ya, pengalaman juga tidak banyak gitu, belum lagi kalau salah ngomong misalnya gitu. Atau juga terkait dengan rasa takut dinilai bodoh gitu ya, karena dianggap pendapatnya tidak bermutu seperti itu. Jika sahabat SDP punya alasan lain gitu ya, mengapa takut berpendapat, tuliskan di komentar supaya kita semua juga bisa mungkin merefleksi diri gitu ya. Betul enggak sesuatu ini yang menakutkan buat saya untuk bisa berpendapat? Dan menurut saya dengan mengidentifikasi hal-hal yang menakutkan ketika orang berpendapat, maka itu bisa menolong untuk bisa mengatasinya. Nah, sebenarnya yang namanya berpendapat itu berhubungan dengan pemikiran pribadi. Ya, bisa juga dengan pemikiran kelompok gitu ya, tetapi pasti ada sebuah pemikiran yang melatar belakangi sebuah pendapat. Dan di atas segala sesuatu kita perlu juga mengakui bahwa mungkin pendapat atau sesuatu yang disampaikan oleh orang lain itu sesuatu yang bukan salah ya, tetapi tidak pas begitu. Saya tidak bisa menemukan dalam bahasa Indonesia apa ya, pendapatnya kurang pas gitu ya. Dan saya merasa bahwa kita tidak bisa mengatakan pendapatmu itu salah itu gitu, nggak bisa gitu. Tetapi begini, sebagai manusia kita itu cenderung untuk menyalahkan pendapat yang berbeda dengan pemikiran kita. Ya, karena kita itu berusaha mendapatkan atensi, perhatian dari orang-orang di sekitar, kemudian mendukung apa yang kita pikirkan, mendukung apa yang kita sampaikan. Sehingga ketika ada orang yang berpendapat berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang kita pikirkan, maka dikatakan, wah salah pasti itu, dan sebagainya. Dan mungkin juga saya juga dulu pernah punya pemikiran yang demikian.
kemudian dengan terbuka mengatakan kepada teman saya bahwa pendapatnya salah, dan saya yakin bahwa itu akan mempengaruhi cara berpikirnya terkait dengan berpendapat. Sebenarnya kalau dilihat dilihat secara detail begitu ya, pendapat itu berakhir pada urusan diterima atau ditolak. Kalau mau ekstrim yang kiri, ekstrim kanan gitu ya, diterima atau ditolak. Kalau mau di tengah-tengah, dipertimbangkan begitu. Itu bahasanya. Tetapi seringkali kata-kata dipertimbangkan itu indikasinya ditolak gitu ya. Dan seringkali juga ada faktor kepiawaian dalam menyampaikan pendapat. Itu juga punya pengaruh. Jadi karisma seseorang gitu ya, cara dia menyampaikan, bahasa tubuhnya, kemudian kalimat yang dipakai, cara menyampaikannya, itu punya pengaruh yang besar terhadap penerimaan pendapat yang disampaikannya. Juga terkait dengan misalnya seberapa senior seseorang, seberapa dihormati seseorang, itu punya pengaruh gitu ya. Walaupun mungkin pendapatnya sederhana sekali, atau mungkin pendapatnya itu bukan tidak bermutu ya, tidak pas begitu, tetapi karena dia orang yang senior, punya pengalaman, orang memperhatikan itu. Dibandingkan dengan seorang yang relatif muda, kurang pengalaman, kemudian dia menyampaikan pendapat dengan kalimat yang kurang nyaman didengar gitu ya, membuat orang merasa anti, jelek pendapatnya ini, enggak pas pendapatnya ini gitu. Padahal bukan karena itu, bukan karena isinya gitu ya, tapi cara menyampaikannya itu yang berbeda. Dalam observasi saya gitu ya, alasan utama seseorang tidak berani berpendapat adalah dia takut untuk ditolak. Saya menyadari gitu ya, ditolak memang berat, apalagi ditolak sama gebetan, wah itu lebih berat lagi. Tapi menurut saya gitu ya, penolakan terhadap pendapat dan pemikiran yang kita sampaikan itu menjadi sebuah momok yang cukup besar, sehingga orang tidak berani berpendapat. Daripada saya nanti ditolak, lebih baik saya tidak bicara seperti itu. Daripada saya ditolak, lebih baik saya menyimpan pendapat saya. Sehingga hal ini membuat orang tidak berani mengatakan apa yang dia pikirkan. Penolakan itu membuat orang merasa tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak punya kontribusi, diremehkan sebagainya. Dan perasaan-perasaan ini itu membuat seseorang merasa bahwa daripada saya mengalami perasaan seperti itu, lebih baik saya diam. Walaupun mungkin nanti keputusannya bukan sesuatu yang menarik buat saya, tidak masalah gitu. Yang penting perasaan saya aman. Itu yang banyak dipakai oleh orang dengan alasan ya saya tidak akan dapat, nanti saya merasa disakiti. Nah sekarang terus bagaimana caranya gitu ya, solusinya apa gitu? Kalau tadi saya hanya ngomong ini takut berpendapat karena begini, ada trauma dan sebagainya, terus solusinya apa gitu? Solusi yang pertama adalah kalau Anda takut berpendapat gitu ya, takut diremehkan, takut dilecehkan, takut ditolak dan sebagainya, maka sebaiknya Anda berkumpul dengan orang-orang yang bisa menghargai pendapat orang lain. Perlu kita juga menyadari bahwa tidak semua orang bisa menerima pendapat orang lain yang berbeda. Tidak semua orang bisa menanggapi dengan bijak gitu ya, pendapat orang lain walaupun berbeda. Dan carilah orang-orang yang bisa melihat gitu ya sudut pandang orang lain tanpa mengatakan bahwa saya itu paling betul begitu ya, yang lain pasti salah gitu. Tapi dengan berkumpul dengan orang-orang yang bisa menghargai pendapat orang lain, orang-orang bisa menanggapi dengan positif, orang-orang yang bisa melihat sesuatu dari cara pandang orang lain, maka sebenarnya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dicoba gitu. Komunitas seperti ini menolong seseorang untuk berani menyatakan pendapatnya. Komunitas seperti ini tuh bisa memberikan semangat buat orang, dia berani
untuk menyampaikan pemikirannya tanpa merasa takut untuk dikritisi, takut ditolak, takut diremehkan, takut dilecehkan, tanpa takut mendapat rasa malu dan sebagainya. Tetapi memang menemukan komunitas yang sehat begitu ya, komunitas yang bisa mendukung Anda berpendapat, komunitas yang bisa membuat Anda belajar untuk menyampaikan pemikiran, itu bukan sesuatu yang mudah, perlu proses, perlu waktu. Jadi saya juga akan memberikan solusi ekspres gitu ya, solusi yang bukan cepat ya, tetapi solusi yang lebih praktikal gitu ya, yang dapat segera dicoba. Saya pernah mencoba gitu ya, dalam sebuah rapat saya tidak meminta semua orang menyampaikan pendapat secara langsung, tetapi saya membagikan secari kertas. Jadi kertas A4 folio itu beda yang A4 sama folio, tapi kira-kira Anda tahu gitu ya yang saya maksud. Kertas ukuran 4 atau kertas ukuran folio saya bagi menjadi 4 bagian, kemudian saya bagikan setiap orang, kemudian saya minta setiap orang untuk menuliskan apa yang dia pikirkan. Nanti dikumpulkan anonim begitu, dan saya akan membacanya semuanya. Ya memang kalau dari tulisannya saya mungkin bisa tahu siapa yang menuliskan, tetapi lebih baik saya membaca supaya tidak menimbulkan pemikiran bahwa kalau nanti yang baca orang nanti diketahui kalau itu tulisan saya, seperti itu. Dan ini juga menjadi sebuah trik gitu yang bermanfaat untuk meredam orang-orang yang seringkali mendominasi dalam sebuah pembicaraan. Ada kan orang-orang yang doyan ngomong begitu, kayak saya ya, doyan ngomong, suka bicara sebagainya, dan itu mendominasi pembicaraan sehingga seolah-olah pendapatnya dia benar, padahal belum tentu. Nah, ketika tadi solusi ekspres yang saya sampaikan tadi itu dicoba berulang-ulang, itu akan menolong orang untuk punya rasa percaya diri bahwa, ternyata pendapat saya itu juga dihargai ya. Gitu. Kalau misalnya bisa menemukan komunitas yang bisa mendukung Anda belajar berpendapat, dan Anda bertumbuh menjadi pribadi yang berani berpendapat tanpa merasa takut untuk dilecehkan, takut ditolak, sudah putus urat malunya begitu ya, maka ada baiknya gitu ya, ada baiknya kita tidak melupakan gitu ya, bahwa ada orang-orang yang berjasa mendukung mengembangkan pribadi kita menjadi pribadi yang berani berpendapat, menjadi pribadi yang bisa mengesampingkan hal-hal yang menakutkan ketika berpendapat, seperti itu. Dan siklus ini ketika dipertahankan akan memberikan dampak yang positif, terutama buat anak-anak SMP, SMA, juga mahasiswa yang kerja kelompok gitu ya, kemudian mendiskusikan tugasnya, kemudian ketika ditanya idenya apa gitu ya, nah berani berbicara. Jadi siklus ini jelas sebuah siklus yang bisa menolong orang lain. Ketika orang lain menolong Anda untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang berani berpendapat, kemudian Anda bisa keluar dari jerat ini, Anda juga perlu menolong orang lain yang pada kondisi yang sama dengan sebelumnya. Kalau kita perhatikan sebenarnya gitu ya, menyampaikan pendapat adalah bagian dari interaksi sosial. Artinya sebagai makhluk sosial, manusia itu berinteraksi dengan orang lain, bercakap-cakap, saling bertanya kabar sebagainya, bahkan juga menanyakan pendapat. Dan itu hal yang normal dalam interaksi sosial. Dan menurut saya, takut berpendapat malah bisa merugikan diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya suara kita tidak didengar oleh orang lain. Pemikiran kita tidak didengar orang lain. Yang mungkin pemikiran itu adalah pemikiran yang bagus, pemikiran yang masuk akal untuk menjadi sebuah solusi yang selama ini dicari gitu. Di mana pintu keluarnya, bukan di sana loh pintu keluarnya, bukan gitu. Tapi sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin orang-orang yang tidak berani berpendapat ini punya ide, tetapi karena tidak berani menyampaikan, tidak ada orang yang bisa mendengar pendapatnya. Dan tentu saja kita bisa belajar gitu ya untuk berpendapat ketika kita ada di lingkungan yang sehat.
Sekali lagi, jika Anda dulu tidak berani berpendapat, kemudian terus berani berpendapat karena punya lingkungan yang sehat, maka ketika Anda sudah keluar dari jerat yang membuat Anda tidak berani berpendapat tadi, maka Anda juga perlu menciptakan lingkungan yang sehat buat orang lain yang sedang belajar untuk berpendapat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, kita akan sambung lagi di topik berikutnya ya.